Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 167. Terus mengawasi dan mengikuti mobil itu dari jarak aman agar Vina tidak curiga. Jika wanita itu curiga, sudah pasti akan marah pada Dion karena diikuti. Mobil yang membawa Vina berhenti di sebuah toko kue. Vina turun dari sana dan selang beberapa menit ia keluar sambil membawa jinjingan dengan senyum sumringah di bibirnya. Dion bernapas lega. Ia hanya takut istrinya itu menjadi korban kejahatan. Lelaki itu mengikuti Vina sampai melihatnya masuk ke dalam rumah Fiona. Setelah itu baru Dion berangkat ke kantornya. Ia sebenarnya belum bisa terlalu fokus, tapi tidak mungkin terus-menerus fokus pada masalah dan mengabaikan tanggung jawabnya pada pekerjaan. Maaf Pak Haji ingin bicara dengan Anda. Dion memang baru sekarang masuk langsung ke kantornya dan diberitahu soal ayah mertua yang akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ia bahkan mengabaikan panggilan-panggilan masuk ke ponsel karena terlalu fokus dengan Vina. Mertua saya bilang apa? Tanya Dion lalu duduk di kursi kebesarannya. Beliau hanya mengatakan ingin membicarakan hal yang serius. Kamu boleh keluar. Wanita itu mengangguk lalu keluar dari ruangan bosnya. Dion langsung menghubungi Pak Haji. Dion, kenapa kamu susah sekali dihubungi? Suara Pak Haji terdengar saat telepon tersambung. Maaf Pak, ada sedikit masalah di sini, jawab Dion. Ia tidak mungkin mengatakan apa yang sebenarnya. Papa cuma mau minta kamu buat bantu Fiona. Perusahaan Papa lagi ada masalah dan Papa juga nggak bisa ninggali kerjaan di sini. Jelas Pak Haji. Dion menarik napas panjang. Ya udah, nanti aku coba datang langsung ke sana Pak. Sekalian ajak Fiona ya. Papa nggak bisa hubungi dia soalnya. Bukan tidak bisa, tapi Pak Haji gengsi untuk meminta bantuan pada Fiona yang sudah diusir olehnya secara tidak langsung setelah pertengkaran waktu itu. Dion pun tidak tahu jika ada masalah antara mertua dan juga adik iparnya itu. Ia pun sangsi untuk bicara pada Fiona karena memang wanita itu juga marah padanya setelah apa yang terjadi. Telepon Akil aja kali ya. Ia tahu Akil orangnya lebih netral dan bisa diajak bicara. Akhirnya ia memutuskan menghubungi Akil. Lama menunggu sampai telepon itu diangkat. Iya bang. Ona nggak ngantor ya Akil? Tanya Dion. Udah lama nggak bang? Ada sebulan lebih. Jawab Akil apa adanya. Dahi lelaki itu mengernyit mendengar penuturan Akil. Fiona sudah begitu lama tidak bekerja. Waktunya hanya berselang lama dari kejadian yang menimbulkan masalah bagi rumah tangga Dion dan Vina. Udah berhenti emang? Dion masih penasaran. Ayah mertuanya meminta Dion mengajak Fiona, sedangkan Fiona sendiri sudah tidak bekerja. Iya bang, apalagi sekarang lagi isi. Jadi di rumah aja, biar gak banyak kegiatan. Sebelah alis Dion terangkat. Ona hamil. Alhamdulillah. Iya bang. Vina tidak memberitahu suaminya soal Fiona yang kini sudah berbadan 2 setelah setahun lebih menunggu kehadiran Bu Ati. Selamat ya, abang ikut seneng dengarnya. Ya udah, nanti kalau ada waktu abang ke rumah. Sambungan telepon terputus. Dion merasa ada yang janggal. Tidak mungkin Pak Haji menyuruh Fiona untuk menyelesaikan masalah dalam kondisi hamil. Karena saat Vina hamil pertama pun
Pak Aji sangat memanjakan putrinya dan meminta Vina untuk tidak bekerja dan lebih fokus pada kehamilannya. Masa papa nggak tahu anaknya sendiri hamil? Gumam Dion. Meski banyak tanya di benaknya, namun Dion tidak ambil pusing karena banyak sekali pekerjaan dan juga masalah yang harus segera diselesaikan. Saat Vina datang ke rumah sang adik, hanya baru ada dirinya saja karena orang tua Akil mengatakan jika datangnya agak telat sedangkan Bu Marina sedang ada di perjalanan. Nin, red velvet kesukaan lu, Vina menyodorkan sembari membuka kotak kue itu. Mata Fiona berbinar. Tahu aja gue lagi pengen ini. Fiona tersenyum lebar lalu mencolek red velvet itu. Vina menepis tangan sang adik. Jorok, jangan pakai tangan dong, tegur Vina. Ya masa pakai kaki? Maksudnya itu jangan pakai tangan langsung. Pakai sendok apa garpu kek? Biar gak ada yang minta, jawabnya dengan santai. Vina hanya geleng-geleng kepala. Tapi ia bersyukur melihat adiknya tidak sepertinya yang terkadang susah makan. Bukan terkadang lagi, ia tidak akan bisa makan tanpa melihat Dion. Aneh tapi nyata. Itu yang membuat Vina kesal. Mungkin jika itu tidak terjadi di saat dirinya dan Dion baik-baik saja, akan menjadi hal yang membahagiakan dan terdengar manis. Tapi untuk sekarang jauh dari kata manis. Fiona terdiam melihat kakaknya melamun. Rasanya ingin berbagi kebahagiaan pun ragu, karena Vina saja bisa terlihat masih berlarut dalam masalahnya. Mama lama banget ya datangnya. Sengaja membuat suaranya agak keras untuk membuyarkan lamunan sang kakak. Dan kini Vina mulai membenahi diri lepas dari lamunan. Mungkin belanja dulu. Aku tadi emang titip ke mama beli kepiting. Dahi Vina berkerut. Emang mama ke pasar? Fiona menggelengkan kepalanya. Enggak, tapi mama nanya mau dibeliin apa. Ya udah gue bilang aja kepiting yang gede. Pada ibunya Fiona berani minta ini dan itu, tapi tidak pada mertuanya. Ia masih tahu adab. Meski sudah menjadi orang tua keduanya juga, tapi Fiona tidak ingin menyusahkan mertuanya. Kalau mau bilang tadi ke gue, malah bilang ke mama. Emang tadi nanya ke gue mau apa? Enggak kan? Lain kali kalau mau kesini tanya dulu. Adekku yang cantik, yang manis, mau dibawain apa? Vina mencebik. Manja banget. Namanya juga hamil. Sang kakak mencibir. Gue aja dua kali hamil gak manja kayak gitu. Bukan enggak, tapi gak ngerasa kali. Lo bahkan manjanya minta ampun lebih dari gue. Adik dan kakak itu terus saja berdebat. Seperti inilah yang akan terjadi saat mereka bertemu. Hal kecil saja bisa menjadi perdebatan panjang untuk mereka. Setidaknya dengan ini Fiona bisa mengalihkan sejenak rasa sedih yang selalu menggelayuti hatinya. Ia selalu mendoakan jika kebahagiaan di keluarganya akan kembali lagi. Memang masalah tidak bisa dihindari, tapi jika terus bertumpuk dan berlarut, jelas itu terasa amat sangat berat. Dering ponsel Vina membuat obrolan mereka terhenti. Nama Dion terlihat jelas di sana. Vina yang awalnya akan menolak panggilan itu dihentikan oleh Fiona. Angkat dulu kak, siapa tahu penting. Vina menghela napas panjang lalu menjawab panggilan telepon itu. Maaf aku telepon kamu, tapi ini emang penting menyangkut perusahaan papa kamu. Ona ada di situ kan? HP-nya nggak bisa aku hubungi soalnya. Ada beberapa hal yang mau aku diskusikan soal masalah perusahaan. Kenapa malah kamu yang ngurus sih? Balas Vina. Kondisinya masalah perusahaan ini gak main-main sayang. Setelah Ona memutuskan berhenti, masalah banyak yang muncul. Papa sendiri yang minta aku buat nanganin ini. Apa? Jadi Ona berhenti dari perusahaan?
Jantung Fiona seperti berhenti berdetak mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya. Jika Vina tahu semua masalah yang ada antara dirinya dan sang ayah pasti terbongkar. Nah, lo nyembunyiin apa dari gue? Tanya Vina mengenai telepon dari Dian. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.